Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Resti Septiani dengan NIM akhir 261 jurusan Psikologi Islam semester 3. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan kurikulum TK Islam Terpadu An-Nahl. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas akhir semester psikologi belajar. Berbicara tentang kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Alasan saya ingin mendirikan TK Islam Terpadu di daerah saya karena saya ingin sekali mencetak anak-anak generasi muda Qur'ani yang kreatif dan inovatif sejak dini. Karena kebanyakan anak-anak kecil di daerah saya itu mereka suka bermain dan saya ingin mengalihkan keseruan mereka itu dengan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Dan saya juga ingin sekali mengembangkan potensi anak sebagai bekal dasar nanti sebelum mereka itu menginjak ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini akan berguna untuk membentuk karakter, sikap, dan kepribadian anak supaya mereka itu bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, bersifat empati, jujur, dan berakhlak mulia. Karena di masa anak usia TK, usia 4-6 tahun itu mereka berada di masa keemasan atau golden age, di mana peluang perkembangan pada anak itu sangat berharga, di mana semua potensi yang dimilikinya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan Harlock tuh mengatakan bahwa 5 tahun pertama kehidupan anak itu merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Saya gunakan yaitu kurikulum bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak itu tentang berbagai hal seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggapan pada pertanyaan, dan dapat memberikan argumen untuk mencari berbagai alternatif. Di sini anak lebih mengutamakan kemandirian, di mana anak itu belajar untuk memilih sendiri konsep apa yang ingin ia pelajari dengan menggunakan alat permainan yang edukatif. Sedangkan seorang guru itu di kelas mereka sebagai seorang pengamat atau pembimbing. Nah, kenapa saya memberikan nama An-Nahl? Karena An-Nahl sendiri itu memiliki arti lebah. Sebagaimana pengharapan saya agar siswa itu menjadi siswa yang mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Dan harapan saya juga siswa di sini itu nantinya mereka itu menjadi pemimpin yang soleh dan soleha dan tidak jauh dari Al-Quran. Adapun visi misi TK An-Nahl yaitu membentuk anak usia dini menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, memiliki keterampilan, jujur, ceria, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sedangkan misi yang saya gunakan atau saya terapkan yaitu menciptakan siswa yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasarnya. Untuk jadwal pembelajaran yang efektif, kami membuat rancangan waktu itu 150 menit setara dengan 2,5 jam. Nah, peserta didik itu masuk 5 kali dalam seminggu dari Senin sampai Jumat. Namun di hari Jumat
kami mengarahkan murid itu untuk mengikuti ekstrakurikuler. Adapun metode-metode yang nantinya akan kami terapkan yaitu metode diskusi atau tanya jawab, bercerita, motivasi, metode hafalan, metode karya wisata, bernyanyi, dan eksperimen. Metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ini, kita dapat menciptakan suasana interaktif antara guru dan murid, melatih kemampuan memberi tanggapan. Dengan metode ini juga dapat membuat ilmu yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam hati, pikiran, dan pendengaran. Yang kedua itu metode cerita. Nah, dengan metode ini, ingatan murid itu akan menjadi kuat. Dengan pelajaran yang disampaikan dengan cara bercerita, ini dapat menarik perhatian murid. Nah, jika anak itu sering diberikan cerita, maka nanti pas dia dewasa juga akan ingat dengan pengalaman berceritanya. Nah, yang ketiga, metode motivasi. Karena dengan diberikan motivasi, anak itu akan lebih semangat dalam belajarnya dan keingintahuannya itu akan menjadi kuat. Sedangkan metode hafalan, kami setiap harinya itu mewajibkan mereka menghafal doa-doa dan surat-surat pendek. Yang kelima itu metode karya wisata. Nah, metode ini dilakukan dengan mengajak anak itu mengunjungi suatu objek-objek yang sesuai dengan tema yang kita pelajari. Yang keenam, metode bernyanyi. Nah, metode ini yang paling disukai oleh anak-anak. Nah, dengan metode ini kita menggunakan untuk memaksimalkan penerapan anak saat belajar. Yang terakhir yaitu metode eksperimen, di mana metode ini cara kita untuk memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yakni anak itu diminta memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Misalkan bermain menolong orang yang jatuh, bermain menyayangi orang lain, dan lain sebagainya. Fasilitas di sekolah kami insya Allah itu terjamin dengan baik, mulai dari ruang kelas yang bersih dan nyaman yang nantinya akan diisi oleh 20-25 anak. Jadi siswa itu akan berfokus. Terus tempat bermain, ruang pojok baca, di mana nanti anak-anak saat mereka istirahat supaya minat baca mereka itu meningkat. Nah, kami akan mengarahkan mereka ke ruang pojok baca. Terus di sini ada musola, ada ruang pendidik, ada ruang BK. Di sini ruang BK itu sebagai ruang khusus konseling, di mana nanti orang tua murid itu insya Allah akan diberikan penyuluhan di setiap hari Jumat tentang cara yang baik untuk mendidik anak, cara perkembangan anak gimana, dan lain sebagainya. Ini bertujuan agar orang tua itu bisa lebih paham dan mengerti tentang pertumbuh kembangan anak. Yang terakhir ada kantin sehat, di mana kami akan menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ketika anak istirahat dan lapar, mereka tidak harus keluar untuk memberi makanan. Kemudian ada program-program di sekolah TK kami, yaitu ada kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan dengan teladan atau contoh guru, kegiatan yang direncanakan atau terprogram. Kegiatan rutin itu peserta didik sebelum masuk kelas itu harus berbaris rapi. Masing-masing anak itu dicek kesehatannya, kerapihannya, dan kebersihannya. Lalu ketika mereka masuk kelas itu diharuskan mereka itu berjabat tangan dengan gurunya. Di awal dan di akhir pembelajaran, anak diharapkan membaca doa sebelum dan sesudah belajar dan membacakan surat-surat pendek. Dan guru pun menyarankan untuk membiasakan memanggil anak itu jika perempuan dengan solehah dan laki-laki dengan soleh. Kegiatan rutin lainnya itu kunjungan. Kami sengaja mengajak anak itu keluar agar anak tidak harus melulu belajar tentang teori, tapi mereka bisa mengaplikasikannya di luar. Sedangkan kegiatan spontan itu teguran pada anak yang jahil atau tidak menempati atau mematuhi peraturan yang ada di TK itu. Kegiatan dengan teladan atau contoh guru itu misalnya berpakaian rapi dan bertutur kata yang sopan. Kegiatan yang
terprogram itu nanti dalam persiapan mengajarnya seorang guru. Dalam segi bidang pengajaran di sekolah kami itu, pendidik merupakan tenaga kerja yang profesional, di mana mereka semua itu lulusan S1 dan mereka ada dalam bidang itu, di mana seorang guru itu memberikan stimulus dan anak itu merespon dengan baik apa yang diberikan seorang guru. Dan ini diterapkan dalam metode diskusi atau tanya jawab. Dan saya juga mengaitkannya dengan teori belajar Vygotsky menurut pandangan konstruktivisme, di mana individu akan menggunakan pengetahuan yang siap dan pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu memahami masalah atau materi baru, di mana siswa itu diajak untuk mengenal lingkungan sosial supaya menambah pengetahuan yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya impikan itu dapat terwujud. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.